Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi wa al azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalatal khair wa ibtigha mardatillah qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghna bil ilmi wa zidna bil hilmi wa qina bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin wa rahman malaikatil mukarramin. Wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ajalatus Sibak ila Makarimul Akhlaq. Yaitu Saudara Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah taala nafa'allahu bihi bi ulumi fid darin amin ila an qala wa kadzalikal anbiya wa salihuna khususan inda sama'ihim ayatillah. Kemarin kita sudah memasuki pembahasan yang pertama kali al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah, sifat takut. Kita sudah sedikit memahami ini sifat yang agung, sifat yang luar biasa, sifat yang tidak dimiliki setiap hamba. Tidak semua manusia punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang terpilih seperti para nabi, para salihin. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan mereka semua rasa takut kepada Allah. Kemudian sini kita lanjutkan lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainan ghadat an maharimillah wa ainan sahirat fi sabilillah wa ainan kharaja minha misla ra'si dzubab min khasyatillah. Allah. Kemudian kata Nabi SAW, semua mata nanti di hari kiamat itu menangis. Semua mata bakal nangis. Nangis karena takut, karena menyesal, karena sudah nggak ada lagi, habis waktunya dia untuk apa? Untuk minta maaf sama Allah. Itu hari pembalasan. Di dunia darul amal, dunia ini kan tempatnya beramal. Di sana darul hisab, jadi udah nggak ada lagi waktunya untuk sama Allah, bentar ya Allah saya mau amal dulu bentar, nggak ada waktu lagi. Sehingga ketika orang tersebut jauh dari Allah semasa di dunianya, dia bakal menangis karena ketakutan, karena luar biasanya huru-hara yang terjadi saat itu. Semua mata bakal menangis kata Nabi SAW pada hari kiamat kecuali ini ada orang-orang yang tidak menangis nanti. Siapa mereka? Kecuali orang-orang yang menahan matanya daripada hal yang diharamkan oleh Allah. Ini berat ini. Hampir semua yang kita lihat itu haram. Keluar rumah sedikit yang dilihat haram. Buka handphone sedikit yang dilihat haram. Tapi setidaknya godot menahan pandangannya. Ini berat banget emang. Berat banget, luar biasa. Tapi orang yang berhasil melaksanakan selama dia hidup di dunia, maka dia termasuk orang yang kelak tidak menangis di akhirat. Maksudnya pada dia dapat kenikmatan. Wa ainan, juga mata yang sahirat fi sabilillah, yang dia matanya itu begadang di jalannya Allah. Sahirat itu begadang, melean, tangi malam-malam, dia nangis sama Allah. Dia ngaji, dia baca Quran, dia sholat, walhasil dia gunakan malam-malamnya dia untuk mendekatkan diri dia sama Allah. Sampai-sampai matanya itu keluar darah mungkin. Sampai saking dia melek terus nih, hampir tidak pernah tutup mata. Mungkin dia takut, dia pengen terus sama Allah. Sampai terkeluar matanya. Nah ini orang-orang yang begini yang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ini, dia tidak akan menangis di hari kiamat. Karena Allah kasih dia rasa aman. Kan kemarin sudah dibahas. Allah mengatakan dalam kursi, aku tidak mengumpulkan di dalam hati hamba-Ku itu dua rasa aman. Kalau dia merasa aman di dunia, berarti di akhirat dia bakal sakit. Tapi kalau dia merasa amannya di akhirat, di dunia dia tidak merasa aman, apa kemarin gimana?
Kalau dia enggak takut sama di dunia, dia bakal aman di akhirat. Tapi kalau dia enggak takut, dia enggak bakal aman, gitu loh maksudnya. Sudah paham? Lupa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un minasyaga jumudul ain wa qaswatul qalbi wal hirs wa tulul amal. Nabi SAW bersabda, ada 4 daripada kesialan atau kecelakaan. Jadi kalau mau lihat kita ini termasuk orang sial atau celaka, ada nggak di diri kita 4 hal ini? Yang pertama, jumudul ain, matanya beku. Maksudnya apa? Nggak pernah nangis. Nggak pernah dia nyesel sama sekali seumur hidupnya. Makanya bagi orang yang nggak bisa nangis, kata Nabi SAW, watabakau, pura-pura nangis saja. Lagi sholat nih, ngaji nih, dia emang nggak pernah nangis, susah nangis. Paling nggak dia pura-pura nangis, seakan-akan dia mau nangis. Mandu-andu kata orang Banjar, kalau bisa. Dalam tabki kata bakau kata Nabi. Kalau nggak bisa nangis, ya udah pura-pura nangis, paksa pura-pura nangis gitu. Jadi salah satu tanda kesialan seorang hamba kalau dia nggak pernah nangis di dunia. Dia nggak pernah nangis karena takut kepada Allah, dia nggak pernah nangis karena menyesal dosanya, dia nggak pernah menangis karena ngerasa jauh dari Allah, dia nggak pernah menangis karena rindu sama Nabi SAW. Hasil dia nggak pernah nangis di jalan Allah tadi. Paham? Kemudian yang kedua, qaswatul qalbi, kerasnya hati, susah menerima nasihat, susah menerima kebenaran, nasihat, susah diingatkan, susah dikasih tahu kebenaran, susah diajak untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hirs, orang yang tamak, dia kejar dunia mati-matian sampai sakit, begitu sakit habis lagi duitnya. Siklusnya begitu lagi, dia sehat kejar lagi mati-matian, lupa lagi sama Allah. Begitu sakit habis lagi duit yang dia kejar tadi, bahkan kadang kurang. Ini juga termasuk tanda orang yang ada kesialan. Kenapa? Dia jauh dari Allah, dia kejar sesuatu yang fana, dia lupakan yang abadi. Dia kejar mati-matian sesuatu yang fana, yang dia tinggalkan yang abadi, yang ngasih dia segala-galanya. Perhatikan di hati kita, di diri kita. Oh, kalau kita ada rasa bangun tidur yang diingat duit, mau tidur yang diingat duit, siang-siang yang diingat duit, sore-sore yang diingat duit, malam yang diingat duit, 24 jam duit. Ini harus pengen banget dapat duit terus-terusan. Duit. Betul, gak punya duit rasanya mau mati. Emang duit gak pernah dibawa mati. Tapi bukan begitu cara ngatasinnya. Kita sudah bilang di awal kemarin, mesti belajar itu sama takdirnya Allah. Ada namanya tawakal lagi, ada namanya usaha dan sebagainya. Jadi bukan berarti nggak boleh ngejar dunia, silahkan kamu kerja usaha, tapi maksudnya jangan sampai lupakan akhiratmu. Dunia kita butuh, karena dunia ini ladang untuk akhirat. Tapi bukan berarti kamu harus kejar terus-terusan mati-matian sampai kamu lupakan akhiratmu, bukan begitu maksudnya. Nah, ini kalau ada di diri kita termasuk kita orang yang sial. Syago apa sih maksudnya? Ntar yang terakhir kita jelaskan. Watulul amal, tanda yang keempat, dia panjang angan-angan. Tulul amal ini nanti bisa menyebabkan kerasnya hati, suka khayal. Dia nggak ada usaha, nggak ada doa, dianya nggak pantas sama sekali. Kerjanya dia duduk ke warung, ambil buku, pulpen, ngerumus sumur togel. Nanti ini kalau dapat duit, saya mau pakai haji, mau pakai umroh, di togel. Salatnya nggak pernah, sedekahnya apalagi. Nanti kalau kayak saya kaya baru saya mau ngasih. Intul amal. Akhirnya apa? Amalnya nggak ada yang bergerak. Amalnya dia, perbuatannya dia, amaliyahnya dia nggak ada yang bergerak. Cuma khayalan semua, khayalan aja. Akhirnya dia hidup dalam dunia khayalnya. Seakan-akan dia sudah zen. Begitu dia melek buka mata, astagfirullahaladzim, baru dia ingat sama Allah. Sudah tidak di dunia lagi. Jadi jangan suka kebanyakan
berangan-angan. Ada realisasikan. Oh kalau saya ini saya baru mau membantu orang, enggak. Mulai kamu lagi enggak ada, coba bantu orang. Jangan tunggu ada. Sebab ketika kamu ada, Allah uji kamu di saat ada, itu bisa jadi cuma sekedar angan-angan. Begitu mau ngasih, ntar dulu. Ini kayaknya ada yang mau dipakai deh buat A, B, C, D, E, F, G. Udah nanti dulu lah dia lah. Tunggu tambah lagi baru nanti kasih dia. Begitu nambah lagi cuma angan-angan. Terus jadi cuma khayalan. Kenapa? Dari khayalan tadi itu menyebabkan hatinya keras dan makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Asyaga yang dimaksud di sini kesialan, bukan orang yang berbahagia. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, wallahi wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah wa ya'malu wa laysa bainahu bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'ala al-kitab dakhala an-nar. Ingat tak di hadis yang ketiga, hadis Sarban bab keempat, ketika Nabi SAW menjelaskan asal penciptaan manusia. Di terakhir manusia ditulis sama Allah, wa kutiba sa'idun am syagiyun. Dia orang yang bahagia, maksudnya selamat, atau dia orang yang celaka, yang sial. Nah, ini maksudnya. Tanda kita nanti bakal, naudzubillah, termasuk orang yang syagi, amal dia seperti ahli surga, tapi karena dia tertulis sebagai orang yang syagi, dia masuk ke dalam neraka. Sebabnya, di antara sebabnya tadi itu, gak pernah nangis. Ya, kami adalah amal loh. Jadi dikira amalnya itu sudah selamat saya. Allah Akbar. Dia ngerasa udah sempurna banget. Dia lupa dia gak pernah nangis. Hatinya keras, gak bisa terima nasihat. Tapi dia ngerasa baik kok. Orang saya ini kok, saya sering ke masjid, saya rajin sedekah. Ngapain saya dengerin kamu? Saya lebih pengalaman. Kamu loh siapa? Gitu. Hasil ini termasuk tanda kesialan. Kalau kita ngerasa ada di diri kita, segera minta ampun, tobat sama Allah. Paksa nangis. Allah, saya pengen merasakan nikmatnya ibadah. Saya pengen merasakan nikmatnya bersimpuh di hadapan. Jangan kau haramkan saya Allah dari kenikmatan yang orang-orang soleh dapat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dikit lagi ya, habiskan. Kemudian wal baqi min khaufillahi min sab'ati alladhina yudhilluhumullahu hina ma tadlu syamsu hatta la yakuna bainahu wa bainal khalaiqi illa qadri mailin fa yadhhabul araq fil ardi 70 dira'an. Qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayh wa rajulani tahabba fillah fajtama'a ala dhalika wa iftaraqa alayh wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu muttafaqun alaih. Kemudian orang yang menangis karena takut kepada Allah itu termasuk daripada orang-orang yang berhak nanti mendapatkan naungannya Allah di padang mahsyar. Saat itu di padang mahsyar, ketika manusia semua dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman semua dikumpulkan sama jadi satu, itu matahari mendekat. Ada yang bilang cuma jarak 1 jengkal, ada yang bilang itu cuma perumpamaan saking panasnya. Walhasil intinya ini sangat-sangat panas, sehingga manusia itu nanti dibanjiri sama keringatnya sendiri. Saking ceritanya, saking panasnya ini. Allah kasih gambaran ke kita. Saking paniknya, sudah banjir keringat, kemudian campur air mata dan lain sebagainya. Karena Nabi SAW ada 7 golongan yang Allah naungi nanti di hari seperti itu. Salah satunya orang yang sering menangis karena Allah. Di sini kalau urutannya begini. Yang pertama imamun adil.
Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, yang bisa meletakkan segala sesuatu sesuai tempatnya, yang bisa ngebimbing rakyatnya, ngebawa rakyatnya. Yang ngebawa rakyatnya. Karena kita sebagai pemimpin nggak adil, segera tobat, coba paksa buat adil. Minta sama Allah taufik hidayah. Ya Allah, berikan saya taufik hidayah biar saya bisa adil. Kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuhnya untuk ibadah kepada Allah. Dari kecil dia dibiasakan ibadah. Walaupun dia tidur-tidur sampai dia besar, dia kebiasaan. Dia kebiasaan. Akhirnya dia rasanya bahagia untuk ibadah. Dia ngedapetin lezatnya perbuatan taat. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seseorang yang hatinya dia terpaut pada masjid. Maksudnya apa? Dia sholat, dia minta ampun, bersimpuh sama Allah, dia suka ke masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Jadi dia pulang dari masjid, hatinya itu terus di masjid. Nungguin waktu salat lagi. Nungguin lagi. Begitu adzan balik lagi ke masjid. Begitu terus. Nah, orang yang begini juga termasuk orang yang bakal ngedapetin naungannya Allah. Dia gak bakal ngerasa kepanasan. Dia gak bakal kena kebanjiran. Dia sudah gak nangis lagi. Allah. Kemudian yang keempat, warajulan, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Maksudnya dia berteman, bersahabat, dia ngebentuk komunitasnya dia ini karena Allah. Gitu loh. Apapun bentuk komunitasnya, walhasil tujuan mereka berdua itu cuma Allah. Berkumpulnya mereka karena Allah, berpisahnya mereka pun karena Allah. Ini pemuda-pemuda yang begini yang telah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang janji. Kalau sudah Nabi yang mengucapkan, nggak mungkin bohong. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, yang keberapa nih? Tuh, 2, 3, 4. Yang kelima ya. Yang kelima, rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang ketika mengingat Allah sendiri, air matanya itu mengalir, dia nangis, dia rindu sama Allah, dia ngerasa punya salah sama Allah, dia ngerasa banyak dosa sama Allah, dia ngerasa dia sangat jauh dari Allah, tapi dia pengen dekat-dekat sama Allah, dia pengen taubat sama Allah, dia pengen kembali sama Allah. Orang-orang yang nangis waktu dia sendiri-sendiri begini nih, dia termasuk orang ngedapetin naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh asal ngecap orang. Dia mungkin di luar brutal, binal, nakal, tapi ternyata waktu dia sendiri dia sering nangis sama Allah. Nanti kita bakal ngeliat muka dia gembira di hadapan Allah, karena dia sendirian tadi suka nangis. Kemudian yang keenam ya, rajulun da'atuhum ra'atun Zata mansibin jamalin fagal inni akhafullah rabbal alamin. Laki-laki yang diajak oleh wanita untuk berzina, dan si perempuan ini cantik, kemudian punya kedudukan, termasuk bangsawan, maka si laki jawab, aku takut sama Allah. Sekarang enggak laki-laki yang ngajakinnya. Kalau dulu perempuannya. Tapi ini maksudnya, kenapa kok perempuan yang dipakai contoh di sini? Sayati zaman, bakal datang zaman perempuan itu enggak laku. Maksudnya gimana? Allah kasih perbandingan mereka dengan laki-laki itu lebih banyak. Sehingga setiap lelaki yang menikah cuma satu, tiganya jelas nggak ada pasangan, empatnya nggak ada pasangan. Sehingga ketika dia punya kekuasaan, si perempuan nih punya jabatan, punya kecantikan, mungkin dia perawatan,
Jadi coba cari laki-laki aja, dia punya duit kok. Akhirnya kata kalau si laki bisa jawab ini akhafullah rabbal alamin, dia termasuk orang yang mendapetin naungan dari Allah. Tapi jarang banget kayak laki-laki gitu. Kalau Allah saya mengikat. Astagfirullahaladzim. Lah ada perumpamaan. Paham? Jadi maksudnya apa? Rasa takutnya dia sama Allah sehingga dia nggak berani maksiat. Jadi ada satu cerita, dulu itu ada orang ganteng tapi pengemis. Lalu sampai satu ketika dia lagi ngemis, dia sampai di tempat prostitusi. Akhirnya dilihat sama satu perempuan yang belum laku, dilihatin laki-laki. Dia panggil, ikut saya katanya. Enggak, saya cuma mau ini, kalau minta-minta aja nggak ikut saya, nanti saya kasih uang. Kata si perempuan nih, padahal si perempuan ini perempuan panggilan. Cuma kadang dia ganteng, jadi mungkin ada syahwatnya dia juga naik. Hasil sama-sama dong, dikit-dikit nanti dibuatin lagi habis ini. Dikit-dikit. Alhasil sampai dianya dibawa ke kamar, suruh mandi, bersih, ganteng banget kata si perempuan kan. Terus si perempuan buka baju. Yang si laki itu ngapain? Dan kata dia apa? Ayo sini minta lain, nanti nak kasih uang. Tenang aja, anak ada uang simpanan banyak, nanti nak kasih uang. Kata si laki, bentar, anak buang air kecil dulu. Ayo sudah, masuk kamar mandi, bingung dia takut sama Allah. Kalau akhirnya karena WC dulu enggak kayak sekarang, maksudnya kotorannya itu bisa diambil, dia ambil kotoran, dia lapkan ke seluruh badannya. Dia keluar kamar mandi, si perempuan kaget. Lihat laki-laki tadi penuh kotoran, pergi kamu tuh, dasar. Hasil pergi dia dari situ, selang beberapa saat dia meninggal karena dia ngerasa sudah berdosa melihat auratnya perempuan. Ya Allah, ini yang ni'mar rajul nih, kayak gini nih. Akhirnya Allah gantikan jasadnya dia jadi harum. Padahal bau tai ya. Dia pergi itu saya bau tai, tapi dia nangis sampai meninggal. Jadi harum. Akhirnya orang datang mandiin dia. Itu saking dia takutnya sama Allah. Makanya rasa takut sama Allah itu susah banget. Dicapai itu susah banget. Sama kayak iman, naik turun. Tapi mesti dilatih. Rajulan, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, seseorang yang bersedekah, fa'akhfaha, dia simpan, dia rapet-rapetin. Hatta la tu'lam shimaluhu ma tunfigu yaminuh. Sehingga ini perumpamaan tangan kirinya dia tidak pernah tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Maksudnya saking dia diam-diamnya. Ini juga termasuk orang yang kelak dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana dia nyimpan dosanya, dia juga berinfak atau bersedekah itu diam-diam. Rapat banget, cuma dia sama Allah yang tahu. Kalau tidak salah seperti cerita Imam Ali Zainal Abidin, ibn Imam Hussein ibn Ali Fatimah Zahra bintu Rasulullah SAW. Ini kalau nggak salah beliau di akhir hayatnya begitu meninggal, satu daerah situ baru sadar kalau setiap malam yang biasanya ngasih gandum, beras lah istilahnya di depan pintu-pintu rumah orang penggora masakin, ternyata Imam Ali Zainal Abidin. Yang tahu pembantunya pernah bilang, wahai imam, biarkan saya ngangkat. Gal, kata Imam Ali apa? Nanti mau nanggung dosa nanti di hadapan Allah. Enggak, ya sudah. Tiap malam ketahuannya sama orang kampung waktu yang ngemandiin jenazah, dia sampai histeris, kaget lah ceritanya. Sebab apa? Dia ngeliat di punggungnya Imam Ali Zainal Abidin ini bekas kayak orang habis angkat berat. Maksudnya karung-karung kasar itu pasti bekas, karena nggak sekali dua kali, hampir tiap malam. Tiap malam beres itu sholat, nanti beres sholat begitu lagi terus tiap malam.
sampai meninggalnya beliau. Jadi dia benar-benar disimpan sedekahnya itu, nggak ada yang tahu sama sekali, nggak ada yang tahu kecuali pembantunya itu. Gara-gara malam gerasak rusuk mungkin ngangkat karung, kaget ngeliat tuannya begitu. Oh sekarang kita bisa, gimana caranya? Mungkin cari rekening siapa yang mau kita sedekahin. Semua orang miskin sekarang rata-rata punya rekening. Yang jelas ngasih infak itu nggak mesti kepada orang yang di jalanan, keluarga terutama. Al-aula. Apa katanya Allah? Kalau setiap Jumat itu innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Terakhir katanya Allah itu nyuruh kita ngasih orang yang punya kekerabatan, maksudnya yang dekat, dari yang dekat sampai yang jauh. Sibuk dia punya rumah, dia tinggal misalkan di satu tempat yang banyak orang miskin ya sebenarnya, tapi dia sibuk mengerjakan tugas amal, atau dia sibuk cari pendapatan untuk siapa? Untuk orang yang jauh di kampung sebelah mana lagi gitu. Ini bukan salah, tapi rasanya kejahatan. Enak. Makasih ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki sifat takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat beramal, mengerjakan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.